dalam materi matematika. Topik kali ini adalah barisan Fibonacci. Materi ini adalah materi kelas 10 mengenai barisan. Ayo kita mulai dulu. Apa itu barisan Fibonacci? Jadi barisan Fibonacci ini adalah barisan yang diciptakan oleh Fibonacci. Ini seorang ahli matematika dari Italia pada tahun sekitar tahun 1200 ya. Sudah lama. Apa menariknya? Nah, jadi barisan Fibonacci ini adalah yang di sebelah nomor 3 ini ya, nomor 3 dan seterusnya. Jadi barisan pertama, kedua tuh belum dimasukkan ke Fibonacci. Nah, yang ketiga, keempat itu adalah barisan Fibonacci. Kenapa demikian? Karena ketentuannya begitu. Jadi mula-mula ditetapkan dulu suku pertama dan suku kedua. Misalkan suku pertamanya 1, suku kedua 1. Maka suku ketiga ini menurut Fibonacci adalah penjumlahan dari suku sebelumnya ini. Jadi UN sama dengan UN-1 berarti sebelumnya, UN-2 sebelumnya lagi. Jadi kalau ini 1, maka ini jumlahnya 2 kan? 1 tambah 1, 2. Nah, untuk itu kita akan gunakan Excel ya. Jadi Excel ini cukup membantu untuk mempelajari Fibonacci. Sekarang ketentuannya demikian. Fibonacci itu mengatakan bahwa suku pertama dan suku kedua ini ditetapkan lebih dahulu. Misalkan 1. Masukkan 1 ke sini. Cuma karena ini menggunakan Excel, kita lanjut saja dengan menggunakan rumus ya. Jadi ini mengacu kepada U1 gitu ya. Jadi kalau U1-nya 1 berubah ya. Kalau 2 ini berubah lagi 2 ya. Jadi 2 cocok ya, ini 1. Angka pertama dan kedua bebas. Nah, berarti 2 suku pertama ini ditetapkan lebih dahulu. Misalkan mengacu ke 2. Ya, kita cek dulu ya. Kalau ini 3, oke ya, sudah sinkron ya. Nah, menurut Fibonacci, suku ketiga ini adalah jumlah suku kedua ditambah suku ke 1. Ini kalau 3 berarti 3 dikurang 1, 2. Ini 3 dikurang 2, 1. Berarti U2 tambah U1 atau 3 tambah 2 atau sebelahnya ini ya. Nah, untuk itu kita masukkan rumusnya ini. Jadi ini suku kedua ditambah dengan suku pertama kan, suku sebelumnya. Sama dengan ini ditambah dengan suku sebelumnya ini. Oke. 4, betul kan? Suku pertama tambah suku kedua jadi 4. Nah, sekarang kalau kita mulai dari 1 saja dulu ya, yang paling gampang 1 dulu. Berarti 2 betul ya. Nah, berapa suku keempat? Kalau dilihat dengan mata, 2 tambah 1, 3 kan? Nah, kita cek ini. Copy sini. Betul, 3. Berapa suku kelima? Berarti 2 tambah 3. Cek lagi. Betul. Kalau suku ke-10 berapa? Nah, kita copy saja ini. Karena ini memudahkan, kita lihat copy. 55. Nah, coba kita cek dulu. 5 tambah 8, 13, betul. 8 tambah 13, 21, betul. 13 tambah 21,
34 betul. 21 tambah 34, 55. Berarti ini adalah barisan Fibonacci dengan angka pertama 1, suku kedua 1. Sekarang bagaimana kalau suku pertama dan suku keduanya dirubah? Misalkan ini 4. Ini 5. Ini kan tidak ada aturannya. Coba kita lihat. Ini Fibonacci. Ini angkanya sudah besar ya, jadi besar. Nah, begitu ya. Jadi 4 tambah 5 yang ditetapkan terlebih dahulu. Lalu suku Fibonacci yang pertama adalah 9. 4 tambah 5, 9. 9 tambah 5, 14. Selanjutnya sampai suku ke-10 dihitung dari sini ya. Suku ke-10 dihitung dari awal. Adalah 2, 5, 40. Jadi ini adalah bentuk umumnya. Jadi bentuk umum itu untuk Fibonacci, suku pertama dan suku kedua ditetapkan terlebih dahulu. Suku ketiga dan seterusnya atau n lebih besar dari 2 itu adalah penjumlahan dua suku sebelumnya. Jadi kalau ini U-nya 3 berarti suku kedua dengan suku pertama. Kalau n-nya 10 berarti suku ke-9 ditambah suku ke-8. Ini. Ya, itulah yang disebut dengan barisan Fibonacci. Sebagai gambaran, ini definisinya dulu ya. Ya, ini dia ya. Jadi barisan Fibonacci itu definisinya begini. Adalah barisan angka yang dibuat oleh Fibonacci dengan menetapkan dua angka awal terlebih dahulu. Kemudian angka berikutnya adalah barisan Fibonacci jika merupakan jumlah angka dari dua suku sebelumnya. Jadi ini bisa disebut Fibonacci karena merupakan penjumlahan dari dua suku sebelumnya. Misalkan ini 60. Berarti suku sebelumnya kan 37 dengan 23. Kalau dijumlahkan 60. Berarti inilah yang disebut Fibonacci.